sampai jam 10 pagi. Follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pro 2, kalau katanya Rosa tadi jangan pernah kembali, tapi kalau untuk berinvestasi jangan ada kata kurang ya, apalagi untuk anak muda nih. Benar. Karena kita udah bisa mulai berinvestasi di usia muda, daripada hura-hura, mending sisihkan sedikit ya uang kamu untuk masa depan gitu ya Kak Dia. Yes, yang pastinya investasi itu gak ada ruginya kalau misalnya kamu itu benar untuk berinvestasi. Yes, Nah, benar. sekarang kita udah terhubung dengan Kak Inyo Margede Adi Darmawan. Yeay. Selamat pagi. Pagi. Panggilannya Kak Gede, Kak Adi atau siapa nih? Oh iya, panjang ya namanya. Panggil saja nama saya tuh dipanggil biasanya Mangdi. Mandi. Oh, nyaman gede, Mande ya. Mangdi. Oke, ya. Oke, ya. Sehat ya? Kali ini posisi di mana sih Kak Mande? Gimana? Posisi di mana ya sekarang? Oh iya, tadi mohon maaf ya sinyal mungkin terganggu. Saya sudah di rumah nih. Di rumah. Oke. Di mana nih? Di Denpasar di mana? Di Tabanan. Oh, Tabanan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin investasi nih ya, Kak Mande, katanya masa muda adalah masa untuk bersenang-senang atau hura-hura. Gimana nih Kak Mande? Wah, ya bisa benar juga bisa enggak. Tapi kan hura-hura itu kan bisa kita definisikan bahwa sebatas berapa sih hura-huranya, sebatas mana kita hura-hura kan begitu ya. Sesekali boleh lah ya. Ya boleh lah gitu ya, menikmati ya masa muda. Namun tentu kita harus mempelajari yang namanya tujuan. Dari muda ini kita sudah punya tujuan, kemana kita mau gimana. Nah itu yang terpenting gitu. Iya, oke. Nah, jadinya kalau misalnya tujuan itu salah satunya mungkin investasi gitu ya. Oh betul. Nabung gitu. Gitu. Dari kecil karena kita juga udah diajarin ya, dari lagu gitu kan udah mulai Iya. nabung ya, karena memang nggak ada ruginya kalau untuk berinvestasi. Tapi ngomongin berinvestasi nih Kak Mande, kalau orang bilang kalau anak-anak muda, aku belum bisa, aku belum ada, aku masih kekurangan, aku belum bisa, belum mampu, gimana nih Kak Mande? Oke. Ya, anak muda ya kita sepakati dulu ya, anak muda yang masih pelajar, usia yang baru punya KTP, juga mungkin belum menikah ya, belum punya tanggungan ya, kita sepakati dulu itu ya, karena investasi akan berpengaruh terhadap posisi seseorang dalam memulai investasi itu tersendiri, begitu ya. Iya benar. Nah ya, jadi kalau misalkan kita kembali ke pemahaman anak muda, layak berinvestasi sangat wajib bahkan Woi, harus wajib. bahkan. Wajib. Karena investasi itu adalah sesuatu yang berkaitan melekat dengan waktu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan aset kita, menumbuhkan income kita, tentu dengan waktu. Sementara waktu kan tidak bisa kita beli ya, Iya. waktu sudah Benar. terlewat, Nggak mana bisa kita beli. ulang juga kan ya? Iya, jadi benar itu yang jawabannya. Jadi wajib sifatnya. Jadi anak muda, walaupun dia belum bekerja, mungkin dari orang tua disisihkan modal dikasih uang saku, nah itu disisihkan dulu, jangan sisanya dipakai, tapi disisihkan dulu untuk disimpan, ditabung dalam instrumen investasi. Nah, itulah sementara ya. Berarti nggak perlu nunggu kaya dulu ya Kak ya, sedikit Belum. aja disisihkan nggak apa-apa untuk anak muda ya. Betul. Ya, tapi pun kita belajar kan. Mhm. Mengenali instrumen investasi seperti apa, ada reksadana, bahkan investasi saham. Sekarang anak-anak muda lagi gandrung investasi kripto. Iya. Resikonya harus kita pelajari itu. Oke. Iya.
Nah, biasanya kan kalau masih anak muda nih, apalagi sekolah gitu kan ya masih ya mungkin dari segi uang sedikit lah ya. Bisa dibilang ya mungkin ya seadanya aja gitu. Iya, iya. Tapi nah, posisinya sekarang kan investasi itu identik nih biasanya kita dengarnya wah, ini juta-jutaan. Nah, posisi anak muda kan enggak ada yang juta-jutaan tuh ya Iya, biasanya benar-benar. gitu. Kecuali dia punya usaha sendiri kan ya, Kecuali, bisnis ya. sampingan gitu kan. Benar juga. Ya begini, sebetulnya mindset itu dulu memang kental dengan pemahaman seperti itu. Ya, benar. Namun ya kita pahami di era globalisasi, di era digitalisasi, pemahaman-pemahaman itu sudah mulai luntur. Bahkan sekuritas, kalau kalian berinvestasi, kalian itu mendaftarkan diri di sekuritas namanya ya. Itu kita bisa jelaskan kembali. Nah itu sekarang dengan modal yang sangat kecil, bahkan 100.000 pun kalian bisa berinvestasi. Bisa ya. Begitu. Jadi tujuannya agar anak muda ini punya mindset, terpenting mindset ini ditumbuhkan. Ya. Mindset itu bagaimana? Artinya kita mengubah perilaku yang konsumtif, kemudian kita bisa belajar tentang investasi, resiko maupun keuntungan yang diprediksikan. Karena namanya investasi belum tentu mulus ya, kadang-kala agak lambat, bahkan bisa minus. Nah, resikonya perlu juga kita pelajari, begitu. Jadi Ya. sebelum berinvestasi kita ubah dulu mindset, kita cari informasi Betul. dulu ya gimana tahapan-tahapan investasi, kemudian bagaimana syarat-syaratnya dan apa sih plus minusnya gitu ya Kak Mande ya. Benar. Biar enggak nanti kita kaget gitu kan. Tiba-tiba Benar. ikut, ini kok tidak sesuai yang diharapkan, ternyata agak melambat nih ya keuntungannya daripada ikut investasi gitu ya. Tapi biasanya Iya. kalau untuk anak muda zaman sekarang itu yang jumlahnya masih kecil ini investasinya dalam bentuk apa Yang gitu? cocoknya Yang apa sih cocoknya menurut gitu. Kak Mande ini sendiri? Pertanyaan bagus nih. Ya. Ya, begini. Anak muda tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Dia belum menanggung keluarga. Namun minusnya dia punya modal yang kecil. Nah, investasi apa yang cocok nih? Kan begitu ya. Ya. Nah, investasi yang cocok adalah investasi pertama yang dia kenal dan pelajari. Kedua, investasi tersebut harus bersifat real dan tentunya diakui oleh OJK. Kan banyak investasi bodong, orang banyak Yeah. sekarang terpengaruh, terganggu, bahkan sekarang ada zaman-zamannya judi Iya. Iya, judi yang gitu. Berkedok ya. dan macam-macamnya itu. Nah itu kalian hanya berpikir untung cepat. Padahal sebetulnya pemahaman dari investasi adalah bertumbuh dengan tenang. Itu sebetulnya. Itu poinnya. Jadi mindset, bagian dari mindset itu. Jadi bertumbuh dengan tenang. Jangan berpikir sekarang investasi. Contoh, zaman dulu orang tua kita menaruh uang di deposito. Apakah keesokan harinya kita tengok uangnya sudah langsung besar? banyak. Tidak. Bahkan sebulan pun dapat bunga seberapa sih, gitu kan? Nah, jadi pemahaman-pemahaman itu yang harus diingat kembali bahwa berinvestasi bukanlah judi. Oke. Nah, itu poinnya. Ya. Oke. Jadi kalau ada anak muda yang berpikiran bahwa aku investasi kok tapi melalui judi online atau judul, itu salah ya Kak ya? ya itu nggak masuk dalam definisi investasi. Iya. Iya. Jadi benar ya teman Pro 2 yang seperti katakan Kak Mande ini. Sebenarnya kalau investasi, kalau kita bilang judul ini malah rugi ya, nggak ada investasinya. Mungkin sesekali menang ya namanya judi kan. Tapi kebelakangan pastinya akan ya begitulah ya. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya apa gitu? Seperti apa contoh nyatanya Kak Mande? Misalnya apakah investasi saham atau emas atau apa nih? Nah, kebetulan saya mengklaim diri saya sebagai praktisi di pasar ekuitas atau pasar saham, orang bilang ya, di harga saham Indonesia, Indonesia. Saya lumayan memahami tentang investasi di sana. Kalau di luar sana mungkin saya mohon maaf. Jadi
contoh ya, saya sendiri keluarga kebetulan nih anak-anak sudah saya latih untuk berinvestasi. Walaupun mereka belum berusia 17, tapi ya saya gunakan dengan KTP saya. Mereka ajarkan resiko dan pentingnya berinvestasi. Contoh ya, tapi disclaimer dulu ya, disclaimer, jadi jangan langsung diplak begitu saja. Iya. Dia masuk di saham dengan fundamental bagus, contohnya Bank Rakyat Indonesia. Siapa sih nggak kenal Bank Rakyat Indonesia ya? Oke. Kita aja yakin untuk menabung di sana, masa kita nggak yakin untuk memiliki? Iya. Karena investasi itu kan kita membeli sepersekian persen dari Bank Rakyat Indonesia itu melalui share holding, artinya share dari saham yang dia edarkan. Karena ini kan perusahaan TBK ya. Iya. Nah itu kita beli dengan satuan lot tentunya. Nah itu kemarin mereka beli di zamannya pandemik ya, di harga 2.100. Oke. Kemarin sempat 6.000 berapa ratus kali itu. Nah jadi menabung saja di situ, karena tentu tujuan yang kita cari seperti apa. Apakah nanti anak muda ini untuk menikah sekian tahun atau untuk hari tuanya, kan berbeda ya, berbeda cara menghitungnya. Begitu. Jadi sangatlah mudah kalau kita paham, dan tentunya harus coba aja dulu. Daripada kalian nanti bingung-bingung ujung-ujungnya lari ke judi online kan bahaya juga. Iya. Iya, jadi ini tidak ada salahnya karena tadi seperti Kak Mande bilang sebenarnya berinvestasi ini sangat mudah untuk dipahami gitu ya. Sangat mudah. Dan kalau kita tidak mencobanya, kapan lagi nggak mungkin kita tahu ya seperti apa perjalanannya gitu ya. Makanya tadi Kak Mande bilang mulailah dari modal yang kecil gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri Kak, pengalaman yang sudah dilewati sama Kak Mande, anak-anak diberikan pemahaman kalau bagaimana sih sebenarnya untuk berinvestasi, mengajarkan resiko dan pentingnya berinvestasi kepada mereka. Respon anaknya Kak Mande ini seperti apa sih sebenarnya? Wah, dulu dia ya agak-agahan juga sih. Apaan sih ini gitu ya. Oh gitu, oke. Wah, kok uang jajan dipotong gitu kan. Nggak ikhlas ya, nggak rela ya. Pelan namun pasti dia melihat pertumbuhan itu. Oh, terus saya andaikan kalau kamu punya uang lebih banyak lagi, keuntungan kamu akan lebih banyak. Gitu. Jadi karena ada efek compounding di situ. Jadi ada efek compounding yang memang fungsi dari investasi itu begitu, mengalahkan inflasi dan bahkan jauh di atas inflasi itu sendiri. Jadi begitu, kalau kita hanya berpikir konservatif, berpikir biasa-biasa aja, bahaya. Nanti lama-lama kita di hari tua kita tidak memiliki istilahnya kemerdekaan dalam berfinansial. Uang itu akan menghasilkan uang kembali untuk diri kita. Kayak semacam passive income gitu ya. Iya. Nah itu yang harus ditumbuhkan dari sejak dini. Oke. Ya berarti memang sudah diajarin gitu ya dari sejak kecil gitu ya untuk bisa memahami investasi itu seperti apa gitu. Berarti cocok juga untuk, tapi kayaknya untuk anak-anak atau mungkin juga ya mungkin umuran 20 tahun ke bawah masih agak bingung untuk investasi bank gitu ya. Ujung-ujung ke bank gitu, saya mau investasi agak bingung juga gitu ya. Apalagi dengan jumlah yang cukup ya mungkin uang saku mereka agak ya terpotong tentang hal itu gitu. Iya. Jadi dari Kak Mandi sendiri mungkin ada nggak sih istilahnya yang anak muda banget gitu untuk bisa, apakah memang langsung bisa ditanyakan ke bank langsung gitu tentang investasi ini, atau mungkin juga ada via online yang bisa yang lebih mudah untuk anak muda? Oke, pertanyaan bagus. Sekarang informasi itu sangatlah mudah kalian temukan gitu ya, sahabat muda, adik-adik kita. Nah, untuk berinvestasi beda dengan menabung. Kalau menabung ke bank, kalau investasi namanya sekuritas atau security. Jadi sekuritas ini adalah suatu lembaga yang membantu menghubungkan antara
kita seorang investor dengan bursa saham itu sendiri, gitu. Kalau dia bahkan sekarang orang membeli obligasi, surat utang, surat berharga pemerintah juga melewati sekuritas juga. Jadi tidak larinya ke bank lagi, begitu. Jadi memang kalau berinvestasi larilah atau mendaftarkanlah diri Anda ke sekuritas. Sekuritas ini banyak. Dari bank-bank besar yang kita ketahui, Mandiri, BNI, BRI, BCA, bahkan yang swasta, banyak. Silakan kalian pilih, kalian pahami, dan uang itu dijamin tidak akan hilang karena kita memiliki rekening masing-masing. Bukan sekuritasnya yang menyimpan uangnya, tapi tetap uang itu berada pada kantor kita, pada rekening kita. Oke. Begitu, jadi aman. Oke, berarti cari tempat atau mungkin perusahaan atau mungkin di mana sih berinvestasi itu juga harus jangan salah ya, Kak Mandi, Iya, jangan betul. salah pilih gitu. Jadi harus benar-benar nih kamu pelajari dulu dengan detail seperti apa. Jangan salah memilih tempat untuk berinvestasi gitu Salah ya. satunya sekuritas tadi. Ya, Gitu ya. benar. Oh ya, satu lagi pertanyaan yang belum terjawab tadi ya. Apa Ya. tuh ya? Bagaimana ini anak muda yang uangnya masih pas-pasan? Kalian dikatakan sebagai anak muda kan pemberani nih, tahu, kenal dengan diri Anda, belajar tentang apa sih yang Anda sukai. Dari sana aja belajar. Iya. Kemudian kalian, ya ibaratnya passion kamu apa sih, gitu kan? Dari sana kalian belajar, kembangkan keterampilan apa, bisa mencari semacam tambahan ya, income income tambahan untuk yang kalian dapat investasikan begitu. Jadi ayo tetap semangat lah gitu. Wah. Iya, semangat katanya nih ya. Semangat. Iya. Buat Oke. teman Pro 2 mungkin yang ingin bertanya sama Kak Mangdi, langsung aja ya, bisa di WhatsApp 081139111054. Atau mungkin di live chat RRI Digital, juga boleh komen di sini live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Ya, Kita break dulu ya Kak Mande, jangan ditutup. Oke. Saat lagi. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Pro 2, jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Oke teman Pro 2. Masih bareng Kak Mandi ya Yes. di jam telepon sana, dan di Spada bareng aku Irena Mora dan juga Kakak Gus Adi. Yes, yang pastinya sama Kak Amanda kita masih ngobrol soal investasi yang ternyata itu mudah banget ya teman Pro 2. Ya. Dan kamu harus kayaknya untuk berinvestasi mulai dari sekarang ya. Tapi sebelum kita kan taunya tadi untung-untung mulu nih ya. Iya, benar-benar. Nah, benar. ada nggak sih mungkin hal negatif yang perlu kita tahu sebagai anak muda nih untuk berinvestasi, Kak Mangdi? Minusnya ya sebagai dari minusnya. orang yang berpengalaman ya di dalam investasi ini, Kak Mande mungkin share sedikit lah ya, Oke. karena sesuatu hal itu nggak mungkin mulus-mulus saja ya Kak Mande ya. Oh iya, pasti. Oke. Ya, jadi begini ceritanya. Kalau begitu saya bisa sampaikan background saya ya. Saya mulai bergabung di investasi 2015. 2015. Dengan usia, nah ini yang sangat disayangkan. Usia 38 tahun, coba bayangkan. Kalau kalian masih belasan tahun, coba. Kalau sudah 38, udah milioner kalian. Bus, ya. Nah, di usia 15 ini, di 38. 2015 ini, saya mulai berinvestasi dengan latar belakang, dan maaf ya, saya seorang tunanetra. Jadi, bagaimana tunanetra bisa berinvestasi? Bahkan dari pihak sekuritas pun kebingungan. Cuman saya berpikir saya berinvestasi adalah sesuatu bagaimana saya bisa mengontrol ibaratnya penghasilan, kemudian investasi itu sendiri saya bisa kontrol sendiri tanpa terlalu banyak melibatkan orang lain, apalagi menitipkan uang kepada orang lain begitu. Latar belakangnya seperti itu sih, sesederhana itu. Dulu sempat punya usaha titip-titip uang, dan ikut-ikut jual beli mobil gitu misalkan. Tapi kan mereka yang mengendalikan. Tapi kalau untuk berinvestasi saya sendirilah. Untung ruginya ya saya sendiri begitu. Nah, dalam perjalanannya
memang banyak banyak pelajaran ya, karena pelajaran itu penting banget. Kerugian ataupun kesalahan dalam mengambil keputusan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Tentu banyak sekali bakat. Bahkan sekarang pun tidak mulus-mulus banget. Yang minus ada dari portofolio investasi saya ada. Tapi minusnya itu kenapa? Kita tahu risikonya di posisi mana. Kita sudah paham karena kita sudah mempelajari itu melalui pengalaman maupun melalui buku-buku yang disediakan. Tapi yang terpenting sih pengalaman itu sendiri. Maka jangan sia-siakan waktu muda kalian begitu. Jadi latih pengalaman itu melalui investasi. Tidak buru-buru harus dengan investasi yang nominal yang besar. Oke. Baik Kak Mande, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya. Ini dari Dedi yang ada di Lovina. Kak, berdasarkan yang sudah Kakak lalui, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan karena terkait dengan gagalnya atau minusnya dari suatu investasi, apa nih yang harus dimantapkan oleh anak muda untuk ikut berinvestasi? Nah, gimana nih Kak Mande? Oh, luar biasa ini calon investor baru nih. Iya ya, kayaknya calon ya. Kak Dedi yang di Lovina, salam sehat ya, semangat berinvestasi tentunya. Ya tentulah kalau ada kesalahan tentu kita pelajari apa sih yang menyebabkan kesalahan itu kan begitu ya. Karena dalam berinvestasi apapun itu khususnya di investasi saham tentu banyak variabel yang kita pelajari. Oh penyebabnya ini, oh karena crash market istilahnya ya. Bukan karena perusahaan itu sendiri yang merugi tapi karena kondisi market seperti kemarin zamannya pandemi kan semua pada nyungsep itu. Iya, benar-benar. Bahkan bisnis real itu nyungsep. Bukan kesalahan dari perusahaan itu sendiri. Terus kita berbuat bagaimana? Ya sabar saja. Karena investasi itu poinnya adalah sabar, menunggu, dan cuan. Yang begitu ya. Itu yang harus disiapkan mindsetnya yang tadi. Iya. Yes, jadinya emang harus itu sih yang harus dipersiapkan nih gitu ya. Mungkin jadinya Kak Dedi udah tahu sekarang, oh investasi itu kayak gini ya seharusnya ya. Ada Marsha juga ini Kak Mandi yang tanya juga di WhatsApp. Selamat pagi Kak Mandi, saya pengen tanya, di posisi saya masih SMA, ya cuma 50.000 untuk 1 minggu, saya mungkin hanya bisa menyisihkan 10.000. Nah ini saya nggak punya pendapatan apa-apa lagi, cuma saku dari orang tua saya. Dengan 10.000 ini apakah bisa saya untuk berinvestasi? 10.000 seminggu berarti ya? 50.000 seminggu. 50.000 Awalnya seminggu. kita mulai hati-hati dan pesimis ini. Jangan sebagai anak muda jangan seperti itu. Anda dapat uang 50.000, terus aktivitas Anda apa? Itu harus dipahami dulu. Jadi terkadang orang berpikir, pokoknya saya pinginnya 10.000 aja deh diinvestasikan. Yang sisanya 40.000 ya tetap dipakai di bensin atau apa. Ya coba mungkin kalian seperti saya tadi bilang kreatif lah untuk mencari dana yang lain dengan jasa, kemampuan kalian. Siapa tahu kalian bisa punya kemampuan presisi yang bagus, punya seni, bisa jadi tukang cukur gitu misalkan, punya bantu orang, perbaiki taman, apa saja. Nah itu jadi ada income tambahan. Kalau misalkan 10.000, ya nggak apa. 10.000 dikalikan 4, 40.000, 50.000. 50.000 sebulan, ya juga nggak masalah. Seiring waktu kalian harus tambah itu. Karena investasi tidak bisa hanya stop di situ saja. Maka dari itu sebetulnya kita semua nih ya, terkadang kita lupa. Pendapatan kita berapa, jadi lupa menghitung kembali atau istilahnya check up ya, finansial kita check up nih, sebulan nih berapa sih pendapatan kita, kemudian pengeluarannya berapa, terkadang bisa melebihi tanpa disadari, cantik, kemudian ngopi-ngopi nyantai, nah itu yang biasanya kita lupa kan, padahal sebetulnya bisa disiasati gitu. Alasannya ingin bahagia, ingin happy ya, happy itu sebenarnya kembali kepada mindset kita gitu ya. Jadi sebetulnya jangan pesimis dulu, jangan cemas dulu. Ada poin-poin yang seperti saya sampaikan tadi itu yang kalian harus cari gitu. Jadi
Kalau enggak, memang 50-40 ribu saja, ya sudah belajar aja dulu, enggak apa. Kumpulkan aja, kumpul nanti di usia berapa, setahun 2 tahun dari sekarang, kalian sudah siap untuk punya modal dan berinvestasi, boleh juga, Ya. gitu. Oke, Berarti intinya jawabannya boleh ya? boleh. Kan dikumpulin katanya Kak Dikumpulin. Mande tadi ya. Kalau Kumpulin mungkin aja. seminggu 50.000 ya ditungguin kali 4 Iya. minggu kan udah 200.000 per bulan. Nah. 10.000 katanya Oh, 10.000. seminggu, Ya udah berarti kan 1 bulan 40.000. 40 gitu. Ya bisa lah untuk beberapa bulan lagi baru bisa ikut investasi ya. Nah, itu dia. Oke, kita ke live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Udah banyak yang komen ya. Dari Koming menginspirasi katanya semangat. Ini informasinya sangat menginspirasi. Semangat ya Mang D katanya. Oke. Ada Terima kasih. Cece, ayo anak muda semangat berinvestasi. Jangan mau kalah sama Kak Mande. Bener. Kak Mande aja bisa ya, kenapa kita enggak ya? Ada Tusat, semangat ya untuk Kak Mande sebagai narasumber. Julianus Joko Utomo, keren nih materinya dan pemateri. Ya, RRI Singaraja udah menyediakan acara berkualitas. Ada juga Deduke Channel, mantap Pak Mangde dan host, sangat menginspirasi ya. Ada Dalman, anak muda memang harus bersemangat maju untuk masa depan. Nah, ini semangat-semangat yang seperti ini yang kita harapkan ya Kak Mande ya. Jangan Iya. tadi bilang aku cuma punya 10.000 gitu. Jangan udah apa-apa udah down, udah sedih gitu kan Kak Mande ya. Coba. Bisa kan kalian mau jadi katanya anak muda. Iya. Kalian punya motor, belajar cuci motor aja lah. Iya. Bantu orang. Bisa Bener. lah tambahan, kan. Jadi nggak 10.000 banget kan. Iya, kayak yang tadi Kak Mande bilang, kita apa passionnya kita jalanin gitu ya. Passionnya. Misalnya kayak Gus Adi passionnya makan gitu kan. Siapa tahu dia buka bisnis Makanan gini ya, gitu ya. makanan kan Iya. gitu ya Kak Mande ya. Bener Oke. banget. Iya. Berarti iya. memang harus Kedai kopi. Iya bener. Kalau Kak Adi suka nasi kuning, nanti bikin nasi kuning ya. Buat tumpang, jualan tumpang. Iya, jualan gitu ya. tumpang yang dihias-hias gitu kan Kak Mande ya. jadinya bukan investasi uang, investasi lemak jadinya ya. Ya ampun, oke. Kak, ada WA lagi nggak Kak Ada Adi? satu WhatsApp lagi dari Kakak Dian yang bilang, aku juga seorang mahasiswa yang kebetulan juga aku pingin berinvestasi, tapi pinginnya ya apa ya, bisa dibilang sih investasi yang kecil-kecilan ya. Sekarang sambil kerja juga tapi nggak terlalu banyak untuk nutupin aja yang untuk selama di Singaraja. Investasinya apa yang lebih cocok? Karena kalau emas mungkin rasanya nggak kekejar gitu Kak. Iya. Mungkin ada saran dari Kak Mangdi untuk bisa ngasih saya beberapa tips untuk bisa mendapatkan investasi yang lebih cocok buat saya yang masih modalnya kecil gitu. Oke. Nah, sekarang ini sudah masuk ke praktek ya. Tapi walaupun secara visual, audio ya. Iya. Nah, maksudnya begini. Kalau emas tadi menurut saya investasi ya bisa diperdebatkan, tapi emas itu sebetulnya sebagai lindung nilai ya, teman-teman semua. Lindung nilai itu artinya begini. Harta Anda tidak tergerus inflasi, hanya sebatas itu, karena emas itu sedikit di atas inflasi. Karena inflasi ini memang sifatnya dia menggerus tanpa kita sadari dengan uang 100.000 kemarin kalian bisa beli ini itu, dengan 100.000 mungkin hanya beberapa. Ya seperti itu, beli makan 10.000 dulu dapat 1 bungkus, sekarang harus 15.000, 20.000. Nah itu inflasi ya. Nah itu pertama. Nah untuk Mbak siapa tadi ya? Mbak Dian. Dian. Oke. Nah ini sebetulnya investasi yang cocok ini sebenarnya kalian biar harus lebih banyak belajar dulu. Kalau memang ada sedikit, kumpulkan dulu sama seperti tadi. Jadi setelah kamu mantap dengan instrumen investasi ini, nah kalian kamu juga bisa masuk pelan-pelan di investasi tersebut. Seperti itu. Jadi tetap bertahap, tidak bisa berpikir sekarang berinvestasi, besok dapat sebulan lagi untung. Nah takutnya itu larinya ke judi nanti. Nah itu dia tuh. Nah seperti itu.
Oke, karena memang kalau ikutan investasi itu tidak ada penghasilan, atau mungkin bukan investasi aja ya, mau bisnis, mau usaha atau apapun, tidak ada penghasilan atau keuntungan yang instan gitu Kak ya. Semua butuh proses, Iya, begitu. iya betul. Oke. Intinya begini, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita harus pandai. Hukum dasar ini, pendapatan kita harus lebih besar dari pengeluaran. Itu simpelnya begitu. Agar kalau kita tidak punya uang, apa yang kita investasikan? Iya. Kita misalkan dari ya orang-orang yang biasa saja, tidak diwarisi harta berupa tanah, properti yang lainnya, ya kita ya dari situ saja informasinya. Jadi dana yang kita punya ya itu yang kita investasikan. Jadi harus belajar. Terkadang kita kan lupa, wah ini gaji kita naik, kita lupa ikut juga dia hidupnya naik. Jadi ya tetap nol bahkan minus, kan itu yang hati-hati ya. Wah. Pingin sesuatu malah minjam, kan harusnya kalau Iya, pingin iya, iya, iya. sesuatu ada usaha lah gitu ya. Gitu ya, jangan minjam, harusnya usaha, bukan usaha minjam ya, tapi Iya. usaha untuk mencari income baru gitu. Oke. Iya, jangan usaha minjam ya, minjam sana sini tapi lupa kembaliin ya. Itu mah minus jadinya ya. Tiba-tiba kalau pas ditagih lupa ingatan gitu ya Kak dia. Malah Pengalaman lebih parah gitu ya. pengalaman sebelah gitu kan ya. Oke, ya. Kayaknya udah ada yang komen lagi nih di YouTube banyak ya Kak Adia. Coba dicek Kak Adi. Nah, ada Gede Delix jadi ingin berinvestasi gitu aja, menyala. Wih. Iya harus dong ya, harus mantap. Menyalanya sambil isi api ya, tapi awas kebakaran ya. Oke, ada juga Rara, pas muda harus banyak invest biar pas umur tua bisa santai kayak di pantai. Widih. Bagus ini. Pakai kacamata gitu kan, pakai topi ya. Berjemur dong ya. Siapa lagi nih Kak Adi? Ada Ketut Ari yang keren banget katanya, semangat suhu. Waduh. Ditahu nih Oke. suhu investasi soalnya. Suhu investasi ya. Kalau Kak Mande suhu investasi, kalau saya Oke, saya suhu badan. Kak Mande Ya, suhu ini investasi bahkan katanya. yang komen ini murid-murid saya. Oh. Wah, pantes. Pantesan. Kok tiba-tiba langsung banyak nih yang komen ya. Ada dominant power, Beli Mangde udah kasih tips dan semangat buat anak muda Udah. katanya. Sekarang udah tinggal nyiapin kemauan dan juga modalnya aja untuk Waduh. berinvestasi ya. Oke. Investasi dari leher ke atas dulu lah. Oh, leher ke atas dulu katanya. Itu gimana tuh maksudnya nih yang belum tahu, mungkin Kak Mandi maksudnya Ya, gimana? dulu pengetahuannya dulu dicari. Oke. Pengalaman yang sederhana dulu lah. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya, kayak lagu aja nih ya. Tapi mungkin sedikit sebelum kita ke akhir, ada nggak sih istilahnya hal yang perlu diperhatikan sama anak muda nih sebagai seorang investor muda gitu kan? Ya walaupun modalnya kecil ataupun juga besar, tapi ada nggak sih hal-hal yang perlu diwanti-wanti sebelum akhirnya Ada. investor gitu? Hmm. Sebagai seorang Satu, investor ya. anak muda tidak mudah konsisten. Jadi jawabannya konsisten. Dua, karena dia tidak konsisten. Kenapa dia tidak konsisten? Anak muda mudah berpaling. Dengar ini, dengar itu, berhenti berinvestasi. Tidak konsisten. Ketiga, anak muda mudah untuk cepat mengambil keputusan, kesimpulan. Ingin cepat, ingin dapat uang cepat, mendengar. Kan banyak influencer yang menyesatkan juga kan. Ada misalkan, saya punya mobil ini, saya dapat dari ini. Ya udah lari ke sana, padahal belum tentu. Tidak ada cara mudah untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya kesuksesan. Tidak ada. Kesuksesan itu tidak harus digali, harus dicari, harus sakit-sakit dulu. Itu memang sudah hukum alam. Ya, hukum alam itu. Jadi nggak bisa sobat-sobat muda ini tidak bisa berpikir seperti dapat lotre saja. Ya, mungkin 1-2 orang ada yang seperti itu. Ya. Oke, itu aja ya Kak Mang Dea.
Oke, ya. Siap. Jadi untuk teman Pro2 seperti yang disampaikan dari Kak Mangde ini ya. Jadi untuk kamu mulailah untuk memiliki rasa konsisten dalam hidup kamu dalam berinvestasi tentunya. Jangan gampang terpengaruh atau berpaling ya, mentang-mentang temen si A cocok gitu berinvestasi langsung ikut gitu ya. Ikut-ikutan lah gitu ya. Iya. Dan jangan cepat-cepat ngambil keputusan ataupun kesimpulan karena ya apalagi informasinya belum jelas atau mungkin menyesatkan ya Kak Agus Adi. Kadang-kadang tren itu juga menjadi satu hal yang bikin anak muda tertarik gitu ya. Bikin panik Investasi ya. apalagi sekarang tren pinjol dan sebagainya gitu ya. Iya. Apalagi judi online, Iya. sampai dikira investasi itu, waduh itu sih agak agak bingung juga gitu ya. Iya. Maunya pikirannya daripada pinjol gitu yang menyebabkan benjol gitu kan. Lebih baik investasi meskipun perlahan tetapi pasti katanya Kak Mangde ya. Oke Kak, kayaknya waktunya udah mepet banget nih sebagai penutup atau closing statement apa yang kembali ingin ditegaskan lagi untuk anak-anak muda yang masih bingung atau mungkin bilang kata kurang atau kata nggak ada untuk berinvestasi. Oke. Jadi bisa disimpulkan anak muda dimanapun yang mendengar di Pro2 Singaraja ini bahwa investasi mulailah dari sejak dini. Sekarang. Iya. Walaupun Anda belum daftar berinvestasi, tapi Anda aware ya. Jadi dengan pengetahuan, dapat berita dari teman mungkin, dari sosial media, itu dipelajari. Carilah mentor yang tepat. Setelah itu kalian juga mulai untuk memberanikan diri berinvestasi. Jangan berpikir, saya punya uang kecil. Kalau Anda punya uang kecil, belajarlah menggali dari situasi lain untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, kedua, kalian investasi adalah berteman dengan waktu. Jadi tidak ada investasi sifatnya instan. Ingat itu yang membedakan investasi dengan spekulasi, judi atau semacamnya. Ya, itu mungkin. Ya. Tidak ada katanya investasi yang instan kecuali mie ya. Biarin aja mie yang instan, investasi enggak. Bisa juga, tapi beli sahamnya dulu. Oke, betul ya, siapa tahu punya saham investasi mie gitu kan ya. Ya bisa juga sih. Ada itu kodenya. Iya, ada contohnya. Kak Mangde, waduh, makasih banyak ya Kak Mangde ya. Kita udah ganggu waktunya di tengah kesibukan ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau memang mampir ke Singaraja bisa langsung ke studio Pro2 ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol di sini ya Kak Mangde ya. Makasih juga untuk teman Pro2 yang udah komen-komen di live chat RRI YouTube channel RRI Singaraja Official, juga di WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Sekali lagi makasih Kak Mangde, selamat beraktivitas. Semoga lancar investasinya dan cuan. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.